Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran Capek. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk selalu meminta bimbingan kepada kedua orang tua kalian di rumah. Dan yang terakhir, mari kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Ini adalah peran serta kita upaya untuk agar sebar virus COVID-19 ini terputus, mudah-mudahan. Namun sebelumnya kita lihat dulu, hari ini kita memasuki tema berapa? Ternyata masih di tema 5, di subtema 2, usaha di sekitarku. Dan seperti tadi disebutkan, ini adalah video pembelajaran untuk menjelaskan sumber materi dari buku tematik terpadu kurikulum 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khusus untuk kelas 6, di halaman 77 sampai dengan 86, menginjak ke pembelajaran 2. Oke, setelah berdoa, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Dengan mengamati gambar dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri poster secara tepat. Ada 4 tujuan pembelajaran. Dan bahwa usaha kecil dan menengah atau disingkat UKM seperti gerabah dan batik Nusantara ini perlu terus dipromosikan. Apapun itu, UKM apapun ini hanya contoh. Ini gerabah dari Kasongan dan batik Nusantara, salah satu yang dibuat posternya. Dan maksud daripada dibuat poster agar dikenal lebih luas, baik oleh konsumen dalam negeri maupun konsumen mancanegara. Nah, salah satunya tadi disebutkan melalui poster. Ayo kita mengenal poster sebagai bagian dari reklame. Ini adalah contoh poster pameran batik. Perhatikan baik-baik. Ada tulisannya warna-warni, ada gambarnya, ada catatan kakinya. Apa itu catatan kaki? Nanti di penjelasan ada. Ini adalah poster pameran gerabah, ya. Nah, berikutnya, ayo berdiskusi bagaimana pendapatmu tentang poster tersebut. Nah, poster ini, nah ini, dengan ini. Perhatikan, pendapat kalian harus melihat ke kedua poster ini. Bagaimana pendapatmu tentang poster tersebut? Pendapat kalian, ini pendapat, ya. Jadi tidak usah takut salah untuk mengeluarkan pendapat. Belajarlah berani, karena dengan berani kita mampu mengemukakan apa yang ada dalam hati kita. Dan dengan demikian kita akan menjadi tahu bahwa pendapat kita ini benar atau salah. Jangan takut, silakan isi di kolom ini. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat poster? Perhatikan lagi gambar ini, bahwa ternyata di dalam membuat poster itu memerlukan keterampilan atau kompetensi. Ini ada tulisan, berarti kalian harus punya keterampilan untuk menulis dengan baik dan benar, juga estetik atau penuh keindahan. Karena poster itu harus menarik tulisannya. Kemudian harus pandai meracik warna. Ini warna-warni, perhatikan. Harus pandai juga punya keterampilan untuk membuat gambar. Ini gambarnya. Karena gambar akan memperjelas poster yang kalian buat. Ini juga sama pameran gerabah. Nah, ini, ya. Ada gambarnya dan lain sebagainya. Bisakah kamu menduga? Menduga itu memprediksi. Bagaimana sih cara membuat poster? Nah, silakan ditulis saja di sini. Ini hanya menduga-duga atau memprediksi. Nanti yang benarnya akan ditemukan di pembelajaran berikutnya. Duga saja dulu, prediksi saja dulu. Oh, 1, halus ini, sediakan kertas. 2, apa saja menurut kalian, tapi harus sesuai dengan poster. Kemudian, ayo berkreasi. Kamu telah mengamati contoh poster pameran batik dan gerabah Nusantara. Nah, sekarang kamu membuat poster dengan pameran seni tradisional yang disesuaikan dengan budaya daerahmu. Itu temanya. Ini langkah-langkah untuk membuat poster. Pertama, siapkan tuh kan kertas polos, ada pensil berwarna, kalau perlu ada mistar dan lain sebagainya. Ini langkah kedua. Lanjutkan, pilih kertas polos sesuai keinginan. Ketiga, buatlah 3 garis tipis. Ikuti saja perintah dan langkah-langkah kerja ini. Kalau disuruh membuat garis mendatar, maka buat garis mendatar. Ukurannya sudah ada 6 cm
dari atas halaman nih di sini. Ya. Kemudian ini langkah keempat, buatlah judul bagian atas kertas yang digaris tadi nih. Ini contohnya pameran gerabah. Kalau kalian tadi ditugaskan adalah seni tradisional, apa di sini nanti ya tulis. Kemudian ini langkah kelima, buat catatan kaki. Nah, ini catatan kaki. Catatan kaki berisi waktu dan tanggal. Misalkan pamerannya itu tanggal berapa, jam berapa, di mana. Nah, itu maksudnya catatan kaki ya. Ini langkah keenam, isi bagian tengah ini dengan gambar yang sesuai dengan poster, tema poster. Kalau temanya tentang gerabah, maka di tengahnya gambarlah sebuah gerabah yang kalian bisa. Kalau temanya tentang seni tradisional, maka buatlah gambar seni tradisional yang kalian ingin buat posternya. Nah itu. Dan ini hasil akhirnya. Lihat, ada permainan warna, ada keterampilan menulis, ada keterampilan menggambar. Nah ini gambarnya, warna-warni. Ini catatan kakinya bahwa pameran gerabah diselenggarakan hari Sabtu 7 Juli 2016 misalkan. Jam berapa? Ini ada tempatnya di mana, misalkan di balai kota atau misalkan di kampung apa kalau kita nanti dibuat ya. Nah, langkah 8 ini yang harus kalian lakukan berdasarkan contoh atau referensi dari langkah-langkah membuat poster yang telah dijelaskan dari langkah 1 hingga langkah 7. Maka buatlah eksperimen, kalian buat sebuah poster. Nah, tulis rencanamu di sini. Ya, rencanamu di sini tulis, misalkan saya akan membuat poster seni tradisional calung yang ada di daerahku misalkan. Ya, reog ada di daerahku dan lain sebagainya. Maka alat dan bahannya apa, tulis di sini, langkah kerjanya tulis di sini, dan gambarnya silahkan jika tidak cukup gunakan kertas polos yang lain. Nah, kemudian yang terakhir, ayo renungkan seperti biasa di akhir pembelajaran kita refleksi atau renungkan apa sih yang tidak dipahami pada hari ini, apa yang sudah dipahami, bagaimana hasil daripada pembuatan proyek kita tentang poster. Nah, perlihatkan kepada kedua orang tua kalian atau ke bapak dan ibu guru melalui grup online dan lain sebagainya. Kemudian mintalah pendapat mereka dengan apa hasilnya dari poster yang kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.